Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sahbihi wa adwalihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi wa ansarihi wa asyaihi wa atba'ihi wa muhibbihi summa ila ruhi al-habib Muhammad bin Ali al-Maliki wa Syekh Hasan Masyad wa Syekh Hasan al-Yamani wal Habib Hasan bin Tab'aq wal Habib Ali bin Hasan al-Aqas wal Habib Ali bin al-Habsi wal Habib Husain bin Muhammad al-Habsi wal Habib Muhammad al-Habsi wa Sayyid Tahir bin Husain Abdul Tahir wa Sayyid Abdul Rahman bin Alwi wa Sayyid Abdul Rahman bin Abdullah Balbaki wa Sayyid Abdullah Balbaki wa Syekh Ahmad al-Qusasi wa Syekh As-Sanawi wa Syekh Abdul Rahman bin Abdul Qadir wa Syekh Jarullah bin Abdul Aziz wa Syekh Al-Hadis Al-Jalal Al-Sayuki wa Syekh Al-Jalal Al-Malkini wa Syekh Abi Ishaq At-Tanuhi wa Syekh Abi Abbas Al-Hajjar wa Syekh Ahmad bin Yaqub Al-Maristani wa Syekh Muhyiddin Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sa'ulillahillahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila kafatil khalqil jinni wal insi wal arabi wal ajam wa ja'ala ummatahu faqa sayyidil umam wa hassa man sa'a min atba'i dinihi bi juhuril hawariki wal mazaya. Wassalatu wassalamu ala khairil baraya wa ala alihi wa ashabihi madadil syamsi wa suraya. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberi oleh Allah kesehatan, keafiatan, dapat kita berkumpul lagi di majelis yang penuh barokah ini bersama-sama kita mengerti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai, menerima amal ibadah kita sekalian. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para guru-guru yang berhadir di sini. Semoga biar sabarataan, kita sabarataan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam hari ini kita bersama-sama mendengarkan pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin Allahumma amin. Jadi ini adalah kitab manaqib ini disusun oleh guru ulun, yaitu Al-Haji Muhammad Sokri bin Unus bin Ali Al-Banjari. Disini menyusun sebahagian daripada manaqib Al-Imam Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan beliau guru ulun Haji Muhammad Sokri bin Unus, beliau diampuni oleh Allah sebabnya dan bagi mereka itu. Dan bermula ini sebahagian aja sidin sebahagian daripada manaqib Al-Imam Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang diambil dari sebagian dari kitab Risalah Uqudul La'i. Disini menyebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu gelar sidin adalah Muhyiddin Al-Quraisy. Nama sidin adalah Abdul Qadir Al-Jilani bin Musa bin Abdullah bin Yahya Az-Zahidi bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Juni bin Abdullah Al-Mahdi bin Al-Hasan Al-Masani bin Sayyidina Hasan As-Sibti ibni Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammad Sayyidil Anbiya alaihi wassalam. Jadi sidin beliau adalah zuriat daripada Rasulullah dari Sayyidina Hasan. Jadi si Abdul Qadir ini Sayyidina Al-Hasani, dari Sayyidina Hasan.
Beliau dilahirkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di daerah Jilani, itu nama daerah. Nah, di sebuah desa terpisah dari kota Tabaristan pada tahun 470 Hijriah. Dan tabiat beliau itu sangat kasih sayang kepada segala orang fakir dan miskin, dan kepada segala kanak-kanak yang masih kecil, yakni yang belum balik, dan suka ia duduk bercampur dengan sekalian mereka itu. Adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau manakala sudah kuat membaca Al-Quran, belajar fikih dengan Tajul Arifin Abdul Wafa Ali bin Agil bin Abi Al-Khattab, dan beliau lagi belajar tentang adab atas guru Sidin Abi Jakaria Yahya bin Ali At-Tibriji, dan mengambil ia akan ilmu tariqat dengan seorang yang dalam ilmu hakikatnya, yaitu Abi Syekh Al-Khair Hamad bin Muslim Ad-Dabbasi. Dan adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau keras terhadap raja-raja dan pernah menulis surat kepada khalifah yang isinya, kepada raja yang isinya, yaitu Abdul Qadir menyuruh engkau semacam ini, dan perintah Syekh Abdul Qadir harus diluluskan dan mentaati wajib, dan ia bagi engkau ikutan. Maka berkata khalifah, ujar raja tadi, benar iya Syekh Abdul Qadir. Jadi rajanya pun taat kepada Sidin. Berkata Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Harawi, Sidin Syekh Abu Abdillah nih, berhadam ujar Sidin aku kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Sidin Abu Abdillah berhadam membantu kepada Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun. Maka adalah Syekh Abdul Qadir sembahyang subuh dengan wudhu isya. Nah, ini khadam Sidin memadahi. Ini orang yang di rumah Syekh Abdul Qadir, yaitu Abu Abdillah. Sidin membantu di tempat Syekh Abdul Qadir. Sidin melihat Syekh Abdul Qadir Sidin sembahyang subuh dengan wudhunya isya. Jadi Sidin semalaman berarti kada guring lah. Jadi baru sembahyang isya, berwudhu, beribadah sampai subuh tadi wudhu isya tadi. Jadi nah, itu selama 40 tahun yang khodam Sidin dibahadam mahabarakannya. Nah, ini luar biasa Sidin. Maka adalah apabila telah sembahyang isya, Sidin habis sembahyang isya, Syekh Abdul Qadir masuklah ia ke tempat halwat yang menyendiri dari manusia, maka tiada membuka ia kecuali sudah timbul fajar, artinya subuh. Pernah datang kepadanya oleh khalifah, oleh raja pada waktu malam beberapa kali untuk berhimpun, untuk bersama-sama Sidin dengan dia, tapi tiada kuasa kecuali sudah fajar. Jadi raja hendak bertamu malam kada kawa, nah, kecuali sudah subuh hanya kalau bertamu Sidin. Dan lagi diceritakan dan diangkatkan kepada Syekh Abdul Qadir satu pertanyaan yang melemahkan seluruh ulama menjawabnya. Rupa masalahnya nih. Jadi ada pertanyaan atau masalah yang sudah ulama-ulama kada mau menjawab pertanyaan ini. Jadi diserahkan kepada Syekh Abdul Qadir supaya Sidin menjawab.
Masalahnya adalah seperti ini nih, yaitu seorang laki-laki bersumpah dengan mentolak istrinya tolak 3, bahwasanya tidak boleh tiada beribadah kepada Allah akan sebagai ibadah yang menyendiri ia daripada manusia pada waktu mengerjakannya. Maka apa yang dikerjakan supaya lepas dari sumpah itu, ini biasanya masalah dari seseorang laki-laki bersumpah, ini bersumpah lelakian yang bersumpah mentalak bini talak 3 aja lah, bahwasanya tidak boleh tidak beribadah kepada Allah. Artinya laki-laki ini bersumpahnya aku kesannya hendak beribadah kepada Allah, melakukan ada beribadah, aku talak biniku akhirnya talak 3. Nah itu sumpahnya. Nah, ini masalah rasanya lah, masalahnya ulama ada kau menjawabnya, artinya jatuh kata lakadaka maksudnya. Nah, bahwasanya tidak boleh tidak beribadah kepada Allah akan sebagai ibadah yang menyendiri ia daripada manusia pada waktu mengerjakannya. Maka apa yang dikerjakan supaya lepas daripada sumpah itu, jadi apa yang dikerjakan laki-laki itu supaya lepas daripada sumpahnya tadi. Nah, lalu maka menjawab oleh Syekh Abdul Qadir dengan segera bahwa ia pergi ke Makkah Al-Mukarramah dan mengerjakan tawaf 7 keliling pada waktu suci pada waktu sunyi daripada manusia daripada tawaf. Itu rasanya supaya lepas daripada sumpah tadi. Kalau jadi tertanak ini, jadi ya Sidin berangkat ke Mekah. Itu jadi jawabannya tawafnya Sidin lepas daripada sumpah tadi. Dihikayatkan bahwasanya Abul Muzaffar Al-Hasan Al-Baghdadi datang dia kepada Syekh Ahmad Ad-Dabbasi pada tahun 521 Hijriah dan berkata ia menghendaki akan bahwa belayar ia ke negeri Syam dengan membawa dagangan 700 dinar. Maka berkata Syekh Ahmad baginya, jangan engkau berbuat akan demikian itu, maka bahwasanya jika engkau berlayar pada tahun ini dibunuh orang engkau dan diambil orang seluruh harta engkau, maka keluar Hasan, jadi Abu Muzaffar Al-Hasan Al-Baghdadi dari sisinya pecah hatinya dan luka cita. Maka bertemu Imam Hasan dengan Syekh Abdul Qadir di jalan, pada jalanan, maka menghabarkan baginya dengan barang yang dikatakan baginya oleh Syekh Ahmad. Maka berkata baginya oleh Syekh Abdul Qadir, berlayarlah engkau ke negeri Syam, niscaya engkau selamat dan mendapat untung dan jaminan diri engkau dan harta engkau adalah lazim bagiku. Nah, jadi ketika saya Syekh Hasan di sini ada berlayar deh, kalau tamu ulama, artinya ulama kan jangan berlayar, menikah berlayar kan dibunuh orang rasanya. Nah, jadi sini setia lah, caranya bertamu Syekh Abdul Qadir buat sini pada karena jadi Syekh Abdul Qadir aja berlayar aja kan selamat aja. Nah, maka berlayarlah Syekh Hasan tadi atas segera dan menjual ia akan dagangannya dengan 1000 dinar dan masuk ia pada satu hari ke tempat buang air pada tempatnya nih, dan meletakkan uangnya yang 1000 dinar pada kantongan, maka keluar ia daripadanya dan lupa dari membawanya dan mendatangi tempatnya, maka mengalahkan atasnya oleh mengantuk dan terguring, maka tidur ia, maka melihat ia pada waktu tidur bahwasanya Arab Badawi merampas dan membunuh semua orang dalam kafilah rombongan itu, dan ada pula seorang dari antara mereka yang mendatanginya dan memukulnya dengan pedang serta membunuhnya. Maka dia terbangun dengan gemetar dan menemukan bekas darah di lehernya serta merasa sakit, dan ketika teringat uangnya 1000 dinar yang tertinggal dia segera bangun dan cepat pergi ke kamar mandi, ke kamar WC tadi. Nah, dan uang tersebut didapatkan masih di tempat semula dengan selamat.
Nah, jadi sekalinya bujur Jepang dia dibunuh orang tapi dalam mimpi. Dalam mimpi. Jadi nang situ tadi nikah saja lah Syekh Hasan ya, si ini anak belayar, anak pedagang. Terdapat ulama ini wali juga, ulama ini wali juga, nama Syekh Hamad. Jadi dia Syekh Hamad tadi kan jangan belayar, kan dibunuh orang di sana, harta kan dia nampak orang kan, jangan belayar. Ini wali jadi ngomong mawadai wali juga kan. Udah lalu sidin sedih maka anak belayar pedagang tadi terdapat Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh Abdul Qadir karena bapak kan belayar aja, kan selamat aja. Nah ya residen lah berdagang sedin. Saya sedin terguring. Nah dalam guring itu sedin bermimpi dibunuh orang, bermimpi dicuri orang harta. Terbangun masih hidup banyak karena mati kata sedin. Nah itu. Tapi rasa sakit ada juga. Ini dalam mimpi salahnya. Nah dalam mimpi. Artinya sedin selamat aja tadi. Nah. Dan kemudian pulang ke Baghdad, sampai di Baghdad dia berkata dalam hatinya kalau aku memulai akan berkunjung kepada Syekh Ahmad maka beliau memang lebih tua. Dan kemudian kepada Syekh Abdul Qadir karena beliau terulang benar perkataannya. Sewaktu berpikir seperti itu tiba-tiba bertemu dengan Syekh Ahmad di pasar. Dan Syekh Ahmad berkata kepadanya, wahai Abul Muzaffar, Syekh Imam Hasan, dahulukanlah berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir karena dia adalah kekasih Allah dan mendoakan engkau sebanyak 17 kali sehingga kepastian matimu yang sebenarnya hanya engkau rasakan dalam mimpi aja dan kepastian fakir yang sebenarnya hanya dalam mimpi juga. Nah jadi lalu Syekh Imam Hasan tadi berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir, maka beliau Syekh Abdul Qadir berkata kepadanya Syekh Ahmad telah mengatakan bahwa saya telah berdoa kepada Allah 17 kali dan demi kemuliaan Allah sungguh aku doakan kepada Allah 17 kali dan 17 kali sampai akhirnya 70 kali saya mendoakan sehingga terjadi seperti yang telah tertukar terjadi seperti yang telah dituturkan yang dikatakan oleh Syekh Ahmad. Nah, jadi sidin Syekh Abdul Qadir ini mendoakan rupanya takdirnya sudah mati jadi orang terina yang menteri didoakan sidin dan lalu dirubahkan oleh Allah Ta'ala takdirnya kada jadi mati gitu deh. Nah jadi antaranya banyak daripada karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Adapun syarat kita mendapatkan suatu karamah daripada aulia Allah itu dua syaratnya. Jadi kita bilanya hendak dapat berkah dari seorang wali, nah kita harus mempunyai dua syarat. Yaitu yang pertama kita harus meyakini sidin bahwa sidin adalah wali Allah. Yang kedua jangan mungkir, jangan kada percaya kita kan pada kewaliannya. Insya Allah dengan itu nah kita bertawasul minta kepada Allah dengan berkat sidin maka dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah orang yang melazimi membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu manfaatnya ujar sidin dimudahkan rezeki sampai ke anak cucu, hasil maksudnya dunia akhirat. Kalau ada hajat dunia, kalau ada hajat belajarlah membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengan berkat Syekh Abdul Qadir insya Allah dikabulkan oleh Allah. Dan membaca manaqib sepatutnya bersama orang banyak dengan disertai bersedekah dan ikhlas dan membaca Al-Quran dan tahlil. Sahdan adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau dilahirkan di Jailani, yaitu sebuah desa yang terpisah di Turkmenistan pada tahun 470 Hijriah, dan beliau wafat pada 10 Rabiul Tsani, 10 Rabiul Akhir ya, Rabiul Tsani tahun 561 Hijriah di negeri Baghdad dan dikuburkan di Baghdad di Mesir. Allahumma anzil fi qabrihi rahmatan wa ridwan waftah lana bi barakatihi futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talilu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma ja'al ba'asil wahdi wa dhalika laqabal sawaban qara'ana min adwa ila khairat bi hadzal majlis al-mubarak adiyatan wasilah wa barakatan شاملة وصدقة متقبلة ونقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله كل وصحابه والقرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى وحي سيدنا مهاجر إلى الله علي محمد بن عيسى وسيدنا أبو بكر المقدم علي محمد بن علي باغوي وسيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر علي بن أكبر وجميع سلسلة الأندلسية ثم إلى الحبيب علي محمد بن الحجر المولد وخصوصا إلى روحي الشيخ سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح الشيخ محمد عرصة بن عبد الله البنجاري ثم إلى روحي شيخنا محمد زيني عبد الله البنجاري ثم إلى روحي Habib Umar dan Ahmad Al-Qudus, Habib Zain Rahmat Al-Qudus, Habib Umar bin Habib Al-Qudus, Syekh Abdul Habib Umar bin Amin, wa sumaila alaihi walidina wa ummahatina qarabatina wa sumaila ruhi fajjana bisa binti karatu Allahumma suriyani binti jalani وسمعين أرواح والدينا وأمهاتنا وقراباتنا جميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.